Selanjutnya kita akan membahas perhitungan gangguan dua fasa ke tanah. Pada sistem ini kita akan beri gangguan dua fasa ke tanah pada bas 1. Ini rangkaian urutan positif. Ini EMF-nya dulu. EMF. Kita akan rangkaian urut, karena gangguannya pada bas 1 ini sebenarnya yang di sini, karena tidak ada komponen sumber arus di sini, ini sebenarnya bisa dibuang. Nah, kita sederhanakan aja, kita buang di sini. Sama seperti waktu gangguan satu fasa ke tanah, karena yang lainnya itu tidak berfungsi, jadi kita bisa buang. Ini pada bas 1, ini rangkaian urutan 0. Nah, ini J 0,12, ini J 0,06. Nah, kalau gangguannya dua fasa ke tanah, ketiga-tiga rangkaian ini akan terhubung paralel. Jadi ini dari sini dia akan terhubung paralel ke sini, ketiga-tiganya ini. Nah, ini rangkaian urutan positif, urutan negatif, dan urutan 0. Gangguannya pada fase 1 ya, gangguan pada bas 1, Gangguan dua fasa ke tanah pada bas 1. Nah, karena ketiga-tiganya terhubung paralel dan kita punya arus yang mengalir di urutan positif itu adalah IA1, yang mengalir di urutan negatif itu IA2, dan yang mengalir di urutan 0 itu adalah IA0. Dan ketiga arus ini akan saling mempengaruhi. Kita bisa hitung arus IA1 itu kalau kedua rangkaian di sini kita paralelkan, kemudian kita serikan dengan impedansi urutan positif. Dan arus yang mengalir itu adalah dapat kita hitung dengan rumus seperti ini. Jadi ini rumus untuk gangguan dua fasa ke tanah, yaitu E dibagi impedansi urutan positif ditambah impedansi urutan negatif dan 0 yang paralel. Jadi kalau kita paralelkan akan kita peroleh Z2 kali Z urutan 0 dibagi dengan Z2 tambah Z urutan 0. Ya, ini rumus untuk IA1 pada gangguan dua fasa ke tanah. Kita masukkan nilainya seperti biasa, E diasumsikan satu sudut 0 derajat, kemudian Z1 adalah J 0,12 ditambah Z2J 0,12 dikali dengan J 0,06 dari urutan 0 dibagi dengan J 0,12 tambah J 0,06. Nah, ini ya. Maka hasil perhitungan dari angka ini akan kita peroleh nilai arus IA1 itu adalah min J 6,25 PU. Nah, kemudian berapa tegangannya kita akan hitung juga. Tegangan pada masing-masing fasa. Kita bisa hitung PA1, ini rumus standar lagi dari komponen simetris, yaitu E dikurang IA1 kali Z1. Nah, bisa juga dilihat dari gambar ini. Ini V-nya di sini. PA1, PA2, dan PA0. Nah, jadi kita punya 1 sudut 0 dikurang IA1 sebesar min J 6,25 dikali dengan Z1 yang besarnya J 0,12, maka akan kita peroleh PA1 sebesar plus ya 0,25 PU.
Nah, kemudian VA2 itu kita bisa hitung, oh ya, VA2 akan sama dengan VA1, akan sama juga dengan VA0 karena ketiga-tiganya paralel ya. Jadi kalau rangkaian paralel tegangannya sama, jadi besar tegangan di masing-masingnya adalah 0,25 PU. Nah, kalau kita mau menghitung, oh ya, kita lupa jelaskan, kalau kita gangguan dua fasa ke tanah, itu biasanya diasumsikan bahwa gangguan pada bus C dan B ya, pada bus B, pada fasa B dan C. Ini kebiasaan ya dalam melakukan perhitungan. Jadi fasa yang terganggu adalah fasa B dan C, dua fasa ke tanah. Nah, otomatis fasa A itu tidak akan nol ya. Jadi VA, karena fasa yang terganggu pada fasa B dan C. VA sama dengan VA1 tambah VA2 tambah VA0. Ini standar rumus dari komponen simetris lagi. Itu akan sama karena nilainya sama, berarti 3 kali 0,25. Jadi kita punya tegangan di fasa A sebesar 0,75 PU. Nah, kemudian kita bisa menghitung arus pada masing-masing urutan dengan memanfaatkan tegangan masing-masingnya. Karena masing-masingnya tegangannya 0,25, maka arus pada urutan negatif itu sama dengan tegangan urutan negatif dibagi impedansi urutan negatif. Tegangannya 0,25 dibagi impedansinya J 0,12. Baik, ini minus ya. Karena VA2 itu minus IA2 Z2. Nah, kemudian kita akan peroleh nilai pada fasa urutan negatif, nilainya adalah J 2,083 PU. Nah, kemudian untuk fasa urutan 0 itu juga minus VA0 dibagi Z urutan 0. Nilainya 0,25 juga tegangannya, tapi impedansinya 0,06. Sehingga kita peroleh nilai arusnya sebesar 4,16 PU. Maka arus pada fasa A itu sama dengan IA1 tambah IA2 tambah IA0. Nah, IA1 sama dengan min J 6,25. Kemudian IA2 sama dengan J 2,083. Kemudian IA0 J 4,16 PU. Dan hasilnya adalah 0 ya. Jadi karena fasa yang terganggu pada fasa B dan C, maka arus yang gangguan itu arus akan ditarik semuanya pada fasa B dan C, sehingga arus di fasa A itu akan 0. Jadi ini sudah cocok dengan teoritis. Nah, arus gangguan berarti arus pada IB dan IC. Nah, itu yang akan kita cari. IB itu bisa kita hitung dengan memasukkan rumus komponen simetris untuk fasa B dengan komponen urutan positif, negatif, dan 0 dari fasa A. Jadi IB sama dengan A kuadrat IA1 tambah A IA2 tambah IA0. Nah, kalau kita masukkan, ini A kuadrat 1 sudut 240 derajat, kemudian dikali dengan IA1 min J 6,2, 6,25, kemudian ditambah A 1 sudut 120 derajat dikali dengan IA2 J 2,083, kemudian ditambah IA0 J 4,16. Maka akan kita peroleh hasilnya sebesar 9,543 sudut 139,1 derajat. Ini dalam PU.
Nah, ini nilai arus IB. Dan IC itu akan kita peroleh dengan rumus IC ya. IC sama dengan A IA1 tambah A kuadrat IA2 tambah IA0. Nah, kalau kita masukkan, kita akan peroleh nilainya nanti sebesar 9,543 sudut 40,86 derajat. Ini nilainya dalam PU. Nah, jadi inilah arus gangguan yang terjadi di titik gangguan, dan tegangan di titik gangguan pada fasa B dan C otomatis 0, dan tegangan gangguan pada fasa A yaitu sebesar 0,25 PU. Nah, demikianlah cara menghitung analisa gangguan untuk hari ini.